dari tim 3 kelas industri SMK Negeri 24 Jakarta yang akan menjelaskan proyek akhir kami di kelas industri tentang integrasi antara web dan aplikasi mobile. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dinda Ferenisa. Saya Salma Nadia Savitri. Saya Alfi Firya. Dan saya Rifki Kamaludin. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Travel Ticket Booking Application oleh tim 3 kelas industri dari SMK Negeri 24 Jakarta. Apa sih Trava itu? Trava adalah aplikasi pemesanan tiket traveling berbasis web dan mobile yang memudahkan pengguna dalam mencari destinasi wisata, memesan tiket perjalanan, dan memilih jadwal keberangkatan. Kenapa harus Trava? Kami setelah melakukan riset dan kemudian kami menemukan beberapa masalah di dunia traveling pada saat ini. Yang pertama adalah proses pemesanan tiket sering ribet dan tidak terstruktur, informasi yang kurang real time, dan sistem booking manual yang rawan salah input. Karena itu, Trava hadir untuk memberikan solusi digital yang lebih cepat, efektif, dan modern. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan, pada front end kami menggunakan React plus Vite. Untuk back end sendiri, khususnya pada API kami menggunakan Golang, sedangkan untuk mobile app kami menggunakan Flutter. Nah, penasaran kan sama proyek kita? Yuk, kita lihat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan web dari Trava. Pertama-tama kita bisa login menggunakan admin yang sudah disediakan. Pertama-tama di web admin itu akan muncul total destinasi, total pesanan aktif, dan pengguna terdaftar. Total destinasi ini didapat dari total destinasi yang disediakan oleh Trava. Total pesanan ini didapat dari orang-orang yang booking destinasi Trava. Ini pengguna ini didapat dari pengguna yang terdaftar di Trava. Berikutnya ada grafik kunjungan. Grafik kunjungan ini didapat dari kunjungan user pada sebuah destinasi. Seperti ini untuk semua destinasi, untuk Beautiful Beach atau Ancol. Berikutnya ada destinasi. Di destinasi ini kita dapat menambahkan destinasi terbaru atau mengeditnya. Seperti contohnya menambah. Kita juga dapat mengupload sebuah foto. Di sini data yang kita tambah tadi sudah terdaftar. Berikutnya pesanan. Pesanan ini berisi tentang user-user yang membooking sebuah destinasi. Di sini ada statusnya, ada yang menunggu, ditolak, selesai, dan juga dibatalkan. Kita sebagai admin dapat menyetujui booking dari user dengan cara seperti ini. Setelah disetujui, maka statusnya akan berubah. Berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi berisi transportasi yang dapat digunakan user untuk menuju destinasi tersebut. Contohnya ada Ancol dengan mobil, atau juga nih pantai menggunakan bus atau mobil. Kita juga dapat menambahkan akomodasi untuk destinasi lain. Contohnya seperti ini. Kita harus memilih destinasi dulu yang mau kita tambah akomodasinya. Akomodasi tersebut sudah terdaftar di destinasi pantai. Kita juga dapat menambah akomodasi untuk destinasi secara keseluruhan. Misalkan kita tambah maka akomodasi tersebut sudah terdaftar. Kita dapat melihatnya melalui ini.
Berikutnya adalah pengguna. Pengguna berisi user-user yang terdaftar di Strava. Seperti ada ini akun-akunnya. Berikutnya adalah laporan. Laporan berisi laporan destinasi yang dikunjungi user yang sudah selesai. Seperti contohnya ini. Berikutnya adalah halaman profile. Profile berisi data diri dari admin tersebut. Kita bisa melakukan edit. Maka data dari admin tersebut sudah diperbarui. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kode dari dashboard. Seperti yang kita ketahui, terdapat chart di dashboard. Saya akan menjelaskan codingan chart tersebut. Pertama ini ada use effect. Use effect ini berfungsi sebagai jika nanti ada data baru, maka grafik ini akan terbarui secara otomatis. Berikutnya ini ada tipenya itu grafik batang. Labelnya ini jumlah kunjungannya, dan juga ini ada data-data yang didapat untuk menampilkannya di chart, seperti data ini, dan juga untuk labelnya. Oke, jadi di sini next saya Rifki akan menjelaskan bagian mobile-nya serta backend-nya. Jadi di sini saya tunjukin dulu aplikasi mobile-nya. Di sini ketika dibuka akan muncul halaman preview. Nah, di sini kita next aja sampai ada tulisan get started, atau enggak kita bisa menekan tombol script. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Di sini karena kita belum memiliki akun, kita sign up dulu dari nama, misalkan seperti ini, lalu emailnya dan passwordnya. Setelah memasukkan semuanya, kita tekan tombol sign up. Nanti ada notifikasi registration successful, dan kita tinggal login menggunakan akun yang telah kita registrasikan. Lalu kita klik sign in. Ketika sign in, kita akan diminta untuk mengisi foto profile, name, lalu tanggal lahir, nomor handphone, dan addressnya. Kita mulai dari foto terlebih dahulu. Lalu kita mengisi nama, tanggal lahir di sini, lalu nomor handphone dan alamat. Lalu jika udah diisi semua, kita bisa get started di sini, dan kita akan dibawa ke halaman home screen. Di home screen ini kita disajikan destinasi yang ada di sini. Di sini juga terdapat filter yang bisa kita pilih sesuai yang kita mau, dari beach, mountain, dan sebagainya. Lalu di destinasi ini versi lebih lengkapnya dari home screen itu sendiri. Jadi di destinasi screen ini akan menampilkan seluruh jenis destinasi yang ada, sementara di home screen hanya sebagiannya saja. Nah, lalu lanjut di my order, nanti kita akan lakukan pengorderan.
Dan di bagian profil di sini akan menampilkan profil dari foto, nama, email, tanggal, handphone, dan alamat. Lalu di sini juga ada tombol logout, kita bisa melakukan logout, dan juga kita bisa mengubah isi profil seperti ini. Ya, misalnya seperti ini, nama di sini saya ganti. Jika sudah diedit, kita bisa tekan tombol save dan nanti profil akan terupdate secara otomatis. Di sini kita mulai melakukan pengorderan, tapi sebelum itu di sini ada fitur search juga, di mana kita bisa search destinasi yang kita mau, sebagai contoh seperti ini. Lalu di destinasi juga ada fitur search berdasarkan filter yang kita pilih. Misalkan pantai, nanti destinasi yang ada di pantai bisa di search juga melalui di sini. Seperti selanjutnya di sini saya akan melakukan order pada destinasi ini. Nah, di sini ada deskripsi, nama, lalu harga per orangnya, lalu juga terdapat rating di destinasi ini dan transportasi yang tersedia. Di sini kita bisa klik book now. Nah, di sini ada jenis-jenis transportasi yang disediakan sesuai dengan destinasi yang ada. Di sini kita bisa pilih tanggal kapan mau memulai perjalanan dan jam berapa. Lalu juga kita bisa menentukan tanggal selesainya perjalanan dan jamnya itu jam berapa. Sebagai contoh di sini saya pilih tanggal segini, lalu transportationnya airplane dan jumlah orangnya tuh 3. Nah, di sini kita bisa book now. Nanti di booking form ini bakal terlihat seluruh informasi booking yang telah kita masukkan dari destinasi, lalu tanggal, setelah itu transportasi yang kita pilih, lalu estimasi. Di estimasi ini dilakukan sesuai transportasi yang kita pilih, lalu jumlah orang itu dikali sama jumlah harga per orangnya. Dan di sini kita bisa memilih jenis paymentnya seperti kredit, debit, bank, e-wallet ataupun cash. Di sini saya coba tunjukin yang kredit dulu. Di sini ada total harga dan kita pay now. Nah, kredit nanti bentukannya akan seperti ini. Kita memasukkan nomor kredit. Jikalau debit, maka sama seperti kredit. Lalu bank transfer, dia akan menampilkan QR code. Jadi kita bisa transfer via QR ataupun kita bisa melakukan lewat nomor banknya itu sendiri. Kemudian e-wallet sama seperti bank, bedanya dia mencantumkan nomor handphone. Dan terakhir cash akan menampilkan seperti ini, yang dibayar secara cash. Lalu kalau jika sudah membayar, kita bisa klik confirm payment di sini. Dan nantinya kita akan masuk ke dalam my trip, my order, dan di ongoing ini bakal terlihat status destinasi yang kita booking. Dan di sini statusnya pending, di mana pending ini kita harus menunggu approve dari adminnya itu sendiri. Di sini saya coba approve lewat websitenya. Nah, di sini kita lihat detail, lalu kita bisa setujui dan kirim. Ketika disetujui, nanti di sini di my trip statusnya akan approve. Di sini kita juga bisa melihat detail booking dan mengcancelnya jika ingin dibatalkan. Di sini akan saya contohkan jika destinasinya sudah berakhir atau sudah kelar. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, nanti di sini di my trip, kalau misalkan tanggal akhirnya sudah melewati dari tanggal sekarang, statusnya akan otomatis menjadi komplit. Lalu kita bisa memilih booking again jika kita ingin ngebooking
checking lagi ataupun kita mau memberikan review terhadap destinasi yang kita jalankan dan memberikan deskripsi seperti ini. Lalu kita tekan save saja dan seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan kodenya mulai dari Flutter terlebih dahulu. Nah, di sini ada model-model sesuai yang dipanggil dari API-nya atau dari backend-nya, mulai dari out, booking hingga transportation. Lalu di sini untuk mengambil URL API-nya, di sini saya membuat utils. Di sini ada URL API-nya dan seluruh routes dari endpoint yang disediakan dari out hingga review. Lalu di sini ada error format buat ngeformat errornya biar sesuai yang kita inginkan. Dan storage ini untuk menyimpan token. Nah, kita langsung saja ke service-nya. Nah, di service ini untuk melakukan panggilan API atau API service buat melakukan post, put, get dan sebagainya. Begitupun dengan out hingga transportation ataupun seluruh service yang ada. Nanti service ini akan dipanggil ke dalam screen. Misalkan di sini saya contohkan ke dalam login. Nah, di login ini nanti service-nya dipanggil lewat sini yaitu out service dan kita panggil di bagian email di bagian input, dimana nanti inputnya ini di bagian sini yang menginput email address dan password nanti akan dikirimkan ke service dan service ini akan mengirimkan URL-nya ke backend-nya. Untuk bagian mobile-nya seperti itu. Selanjutnya saya jelaskan bagian mobile-nya. Bagian back-end-nya. Nah, di bagian back-end-nya di sini ada config untuk menghubungkan ke database ataupun jika ingin lewat Docker bisa melakukan seperti ini. Lalu ada controller dari activity untuk melakukan kontrol atau handler terhadap database-nya. Misalkan di sini register, kita melakukan input register atau create register, di mana nanti dia bakal memanggil model user, yaitu di sini modelsnya. Ini adalah models user yang mudah disesuaikan dengan DB yang ada. Lalu di sini nanti dia akan mengirim responsnya ke dalam modelsnya dan disesuaikan dengan isi database-nya dan nanti akan terinput sendiri ke dalam database. Begitupun dengan booking dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada helper untuk melakukan validasi terhadap upload, di mana nanti ketika kita melakukan upload, get ataupun delete, kita akan mengirimkan URL ke dalam database-nya. Sebagai contoh di sini kita melakukan upload di dalam destinasi. Jadi di create destinasi ini ada upload yang harus kita lakukan, yaitu mengupload gambar destinasi, yang dimana nanti uploadnya ini akan dikirimkan ke dalam path public uploads ini. Lalu di sini juga ada roots-nya buat ngevalidasi roots-nya sesuai yang kita inginkan, dari activity, out, booking hingga user. Lalu di sini saya membuat roots API-nya untuk memanggil setiap roots yang ada. Dan terakhir di sini ada JWT untuk menyimpan login ataupun register ataupun out, disimpan sebagai JWT. Jadi nanti di mobile ataupun di FA-nya kita tinggal memanggil lewat JWT ini. Lalu untuk main go-nya terdapat di dalam folder server, yang dimana dia akan memanggil config database-nya. Lalu saya bikin routine-nya dan menyimpan static uploads-nya di public uploads
lalu menyetup rootnya dan ngeran sebagai port 8080. Lalu di sini ada Postman collection-nya jika ingin mencobanya melewati Postman, dan di sini ada database-nya. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan dalam bentuk mobile dan backend. Saya kembalikan ke partner saya yang lain. Itu tadi adalah demo project yang telah kami buat, sekiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.